Selamat malam, perkenalkan nama saya Rafael Dwi Putra, saya dari kelas THP A21 dengan NIM 2106-125765. Adapun maksud dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian dan pengawasan mutu mengenai control chart. Sebelumnya, apa itu control chart? Peta kendali atau control chart merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada di dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Nah, sekarang telah tersedia satu contoh soal yang akan kita buat peta kendali atau control chart-nya. PT Cool Toy Store merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya di bidang manufaktur mainan mobil-mobilan untuk anak-anak. PT Cool Toy Store ingin membuat suatu peta kendali untuk periode mendatang dengan mengadakan inspeksi terhadap proses produksi pada bulan ini. PT Cool Toy Store melakukan 25 kali observasi dengan mengambil 40 buah sampel konstan untuk setiap kali observasi dilakukan. Tabel di bawah merupakan hasil data banyaknya produk yang cacat. Nah, dari soal kita ketahui bahwa PT Cool Toy Store melakukan observasi sebanyak 25 kali dengan mengambil 40 buah sampel yang konstan. Dan banyaknya produk yang cacat ditemui itu jumlahnya berbeda-beda. Sebelum membuat peta kendalinya, kita harus membuat tabel data dari X-bar dan R-chart. Nah, kita bisa menggunakan warna yang berbeda untuk memudahkan kita dalam membuat peta kendali atau pada saat memblok untuk membuat diagram control chart-nya. Nah, yang pertama, kita harus mencari data dari X-bar. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita ambil data pertama dari tabel hasil. Data observasi dan data pertama banyaknya produk yang cacat dan data pertama dari ukuran sampel. Kemudian enter dan kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu, kita cari data dari R-chart dengan menggunakan rumus sama dengan max. Kita ambil data yang sama, yaitu data pertama dari hasil observasi, data pertama dari banyaknya produk cacat, dan data pertama dari ukuran sampel. Kemudian dikurang dengan min, dan kita ambil data yang sama. Kemudian kita enter, dan kita drag ke bawah. Setelah itu kita cari data dari CLX chart dengan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok semua data dari tabel X-bar. Setelah itu kita kunci dengan F4. Enter dan kita drag ke bawah. Kemudian kita mencari data dari CLR chart dengan menggunakan rumus sama dengan average. Dan kita ambil semua data dari tabel R chart. Kemudian kita kunci dengan F4. Setelah itu kita enter dan kita drag ke bawah. Kemudian kita mencari data dari UCLX chart dengan menggunakan rumus sama dengan semua data dari CLX ditambah data dari A2 tanda bintang dan semua data dari CLR. Kemudian data dari A2 dan data dari CLR kita blok, kita kunci dengan F4. Kemudian kita drag ke bawah.
Kemudian untuk mencari UCLR chart, kita menggunakan rumus sama dengan data dari D4, bintang, dan data 1 dari CLR. Kemudian data dari D4 kita kunci dengan F4. Enter. Dan kita drag ke bawah. Kemudian, untuk mencari data LCLX chart, kita menggunakan rumus sama dengan data dari CLX, data yang pertama, kemudian dikurang data dari A2, tanda bintang, dan dikurang dari data CLR, data yang pertama. Kemudian untuk semua datanya ini kita kunci dengan F4. Enter. Kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu kita mencari data yang terakhir, data LCLL chart, dengan menggunakan rumus sama dengan data dari D3, bintang, dan data 1 dari CLR. Kemudian data dari D3 ini kita kunci dengan F4. Enter. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk membuat peta kendalinya, kita blok semua data yang sama. Kemudian kita klik Insert, dan kita pilih diagram garis. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita blok kembali semua data R chart. Kemudian kita klik Insert, dan kita pilih diagram garis. Nah, kemudian kita ubah titelnya menjadi X bar. Dan yang ini menjadi R chart. Nah, dari diagram control chart yang telah didapatkan atau peta kendali yang telah didapatkan, dapat dilihat ada 3 garis. Yang pertama, garis paling atas ini adalah garis UCL atau garis ambang batas atas, dan garis yang di tengah yang berwarna merah ini adalah garis dari average, dan yang paling bawah ini adalah garis dari LCL atau garis batas ambang bawah, dan yang biru pada grafik ini adalah kecacatan dari PT Cool Toy Store. Nah, dapat kita lihat dari PT Cool Toy Store, kecacatan produknya itu masih terkendali, dan dapat disimpulkan karena grafik yang biru ini tidak melewati garis batas atas dan garis batas bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.